Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTuber, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Iron Fist Season 1 episode kelima. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Di episode kelima ini bercerita tentang kelompok The Hand yang bersembunyi di balik nama besar perusahaan Ren, ingin menggunakan dermaga milik perusahaan Ren untuk menyelundupkan heroin buatan mereka. Dan kali ini Danny Ren ingin menyelidiki kasus di dermaga tersebut. Bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Cerita ini diawali saat Danny menanyakan kepada Yang Haiking, mengapa kelompok The Hand memaksa perusahaan Ren untuk mengambil alih dermaga tersebut yang sebelumnya telah Anda kuasai. Yang Haiking pun tidak menjawab dan ia meminta maaf kemudian pergi. Esok harinya Yang Haiking memberikan jawabannya dengan mengirimkan sebuah mangkok merah yang di dalamnya berisi sebuah kertas putih berlambang seekor naga. Ternyata kertas tersebut berisi heroin. Danny pun mulai menyadari bahwa kelompok The Hand yang bersembunyi di balik nama besar perusahaan Ren Enterprise ingin menggunakan dermaga tersebut untuk menyelundupkan heroin. Kemudian Danny meminta bantuan ahli kimia bernama Sandy untuk menganalisa kandungan heroin tersebut. Dari hasil analisa disebutkan bahwa heroin tersebut tidak berbahan dasar opium, sehingga untuk memproduksi sendiri heroin tersebut tidak perlu membeli opium dari luar negeri. Akan tetapi heroin tersebut sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Setelah mengetahui kandungan heroin tersebut, Danny langsung menuju ruangan kantor Wat Michum. Dia menceritakan bahwa ia baru saja mendapat heroin ini dari Yang Haiking, yaitu pemilik dermaga sebelum diambil alih kelompok The Hand yang mengatasnamakan perusahaan Ren. Ternyata dermaga itu sebelum dibeli oleh perusahaan Ren, dermaga itu digunakan Yang Haiking untuk bertransaksi heroin tersebut. Danny pun menjelaskan kepada Wat Michum bahwa The Hand yang bersembunyi di balik nama besar perusahaan Ren Enterprise ingin menggunakan dermaga tersebut untuk menyelundupkan heroin. Karena belum ada bukti, Danny mengajak Wat Michum untuk menyelidiki kasus dermaga ini. Ternyata Wat Michum tidak mempercayai cerita Danny tadi. Kemudian Danny pergi untuk menyelidiki kasus dermaga itu sendiri. Kemudian Danny menghampiri Megan menanyakan adakah jadwal pengiriman barang di dermaga Red Hook. Kemudian Megan menelpon bagian pengiriman untuk menanyakan jadwal pengiriman ke dermaga tersebut. Setelah mendapatkan jadwal tentang pengiriman berikutnya, Danny pun pergi ke Chikara Dojo untuk menemui Colin Wing untuk meminta bantuan menemaninya menyelidiki kasus penyelundupan heroin di dermaga miliknya. Untuk memuluskan jalannya, ia memesan makanan dan mengajak Colin Wing untuk makan bersamanya. Ternyata di situ ada murid barunya, yaitu Claire Temple yang sedang berlatih. Dan Claire Temple pun ternyata juga mengenal Danny dari berita harian di New York. Claire Temple. Kemudian mereka makan bersama. Sambil menyantap makanan, Colin Wing pun menanyakan kepada Danny apa yang ingin ia bicarakan. Danny pun bingung harus memulai dari mana, sambil memberikan isyarat bahwa dia hanya ingin berbicara berdua saja dengan Colin Wing. Mengetahui bahwa Danny hanya ingin berbicara empat mata dengan Colin Wing, Claire Temple pun memahami dan tak ingin mengganggu mereka berdua. Akhirnya Claire Temple pun mengambil beberapa kotak nasi dan pamit meninggalkan mereka berdua. Setelah hanya mereka berdua saja, Danny mulai bercerita bahwa ada orang jahat di dalam perusahaannya. Mereka menggunakan perusahaan Ren. Mereka bersembunyi di balik perusahaan Ren dan ingin menyebarkan heroin buatan mereka ke dalam kota melalui dermaga milik Ren. Danny ingin membuktikan kepada Wat Michum bahwa apa yang sudah diceritakan kepada Wat Michum tentang penyelundupan heroin adalah benar. Danny mengatakan kepada Colin Wing bahwa ada barang yang akan sampai malam ini jam 8.30 di dermaga Ren. Awalnya Colin Wing menolak untuk menemani Danny, karena ia hanya merasa seorang guru karate biasa, bukan petarung yang tangguh. Danny pun menjelaskan kalau heroin buatan itu benar-benar beredar di jalanan, maka banyak orang yang akan terluka termasuk murid-murid Colin Wing. Dan Danny pun juga menawarkan akan membeli bangunan dojo milik Colin Wing, sehingga Colin Wing tidak usah memikirkan biaya sewanya lagi.
Akhirnya dengan bujuk rayu Danny, Colin Wing pun bersedia menemani Danny untuk menyelidiki kasus di dermaga tersebut. Saat sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke dermaga, Danny melihat katana milik Colin Wing. Danny meminta Colin Wing untuk menunjukkan teknik menggunakan katana itu. Kemudian keduanya saling menunjukkan keterampilannya. Setelah sampai di dermaga pada malam hari, Danny dan Colin Wing mulai menyusup ke sana. Danny meminta Colin Wing untuk mengikuti jejaknya dari belakang. Ketika hampir tertangkap penjaga dermaga, Danny dan Colin Wing pun bersembunyi di antara kontainer. Kemudian mereka mulai bergerak melihat lebih dekat lagi dan menyelinap di atas kontainer. Danny dan Colin Wing memperhatikan dengan seksama saat para penjaga membuka pengiriman dari beberapa truk kontainer. Satu persatu kontainer dibuka. Danny pun mulai merekam dengan layar ponselnya. Karena tidak mendapatkan hasil yang sesuai harapan, Danny pun mulai mendekati salah satu kontainer tersebut dan meminta Colin Wing untuk tetap mengawasinya. Danny mulai memasuki kontainer tersebut dan mencari-cari apapun supaya bisa dijadikan barang bukti. Ternyata pintu kontainer ditutup dan Danny terjebak di dalamnya. Dan kontainer mulai dijalankan dan bergerak menjauhi Colin Wing. Di dalam kontainer tersebut, Danny menemukan seorang bernama Radovan Bernivic yang sedang menonton televisi, yang ternyata adalah ahli kimia heroin. Tiba-tiba saja muncul dari balik sofa seseorang yang bernama King. Tanpa sepatah kata pun, King pun menembak Danny karena hendak membawa pergi ahli kimia tersebut. Akhirnya keduanya bertarung. Di sela-sela pertarungan Danny dengan King, tanpa sengaja ahli kimia tersebut tertusuk pisau milik King di bagian dadanya, sehingga ia terluka parah. Akhirnya Danny menendang King tepat di kepalanya sehingga membuat King tak sadarkan diri di lantai. Kemudian Danny membawa Radovan melarikan diri bersamanya. Karena pintu kontainer terkunci rapat, Danny pun mengeluarkan kekuatan Iron Fist-nya dan meninju pintu kontainer dengan kekuatan Iron Fist dan pintu pun terbuka. Ternyata Colin Wing sudah mengikutinya di belakang kontainer. Danny dan ahli kimia tersebut melompat ke atas mobil Colin Wing. Kemudian mereka segera meminta bantuan kepada Claire Temple. Akhirnya ahli kimia itu dibawa ke Chikara Dojo. Setelah sampai di Chikara Dojo, Claire Temple mulai melakukan pertolongan medis terhadap ahli kimia tersebut. Claire Temple meminta kartu kredit Danny untuk digunakan menutup dada ahli kimia tersebut yang terluka. Setelah berhasil mempertahankan hidupnya, ahli kimia tersebut bersikeras meminta diantarkan kembali karena dia memiliki anak perempuan bernama Sabina yang sedang disandra. Danny pun bertanya siapa yang telah menyandra Sabina. Ahli kimia itu pun menjawab The Hand. Ketika mendengar nama The Hand disebut, Claire Temple merasa ketakutan seolah-olah putus asa karena dia teringat kepada teman kerjanya yang dibunuh The Hand karena mencampuri urusannya, dan Claire Temple pun sempat hampir dibunuhnya. Kemudian ahli kimia tersebut meminta Danny agar menyelamatkan anak perempuannya karena Sabina adalah anak satu-satunya. Kemudian Danny bertanya kepada ahli kimia tersebut, mengapa The Hand begitu menginginkannya. Ahli kimia itu pun menjawab bahwa dia adalah penemu formula heroin tersebut. Danny pun meyakinkan ahli kimia tersebut bahwa dia akan menemukan dan membawa kembali putrinya. Karena melihat Claire ketakutan dengan The Hand, Danny pun juga meyakinkan Claire bahwa dialah satu-satunya orang yang bisa membasmi The Hand. Dia telah dipersiapkan sepanjang hidupnya di Kunlun dan dilatih menjadi pejuang hanya untuk membasmi The Hand, dan ternyata The Hand berada di kota ini. Danny juga mengatakan bahwa hanya dialah yang bisa mengalahkan mereka. Scene berpindah ke kelompok The Hand. Karena King gagal membunuh Danny, King pun dibunuh oleh Madame Gao, pemimpin The Hand. Dan episode kelima pun selesai. Sekian alur cerita Iron Fist episode kelima. Nantikan alur cerita film lain di channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.